Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, buat apa ya semua teori dan ilmu yang kita pelajari di kampus kalau pada akhirnya nggak bikin kita jadi manusia yang lebih baik? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide keren dari buku Memahami Hakikat Budi Luhur. Intinya, gimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa menyeimbangkan antara otak yang cerdas dengan karakter yang mulia. Sehari-hari loh. Coba deh, kita resapi dulu kutipan ini. Ini benar-benar jadi inti dari obrolan kita. Kecerdasan itu ibarat pisau tajam. Kalau nggak dibarengi hati yang baik, bisa bahaya banget. Skill yang kita punya, kalau disalahgunain, ya bisa buat ngerugiin orang lain. Inilah kenapa keseimbangan antara kecerdasan dan budi luhur itu krusial. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu cerdas dan berbudi luhur, terus kita dalamin lagi hakikatnya, dan kenapa ini penting banget. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian dagingnya. 3 sikap praktis buat kita sebagai mahasiswa dan gimana dampaknya bisa sampai kebaikan buat dunia. Siap? Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama. Gampangnya gini, ini tuh kayak 2 sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Jadi pintar aja tuh nggak cukup. Kita butuh keduanya, kecerdasan dan keluhuran budi, sebagai pondasi buat jadi manusia yang seutuhnya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Kebudiluhuran itu sebenarnya apa sih? Biar kita semua satu frekuensi, di bagian ini kita bakal kupas tuntas definisinya. Nah, yang menarik banget dari definisi ini tuh cakupannya luas banget kan? Jadi ini bukan sekedar daftar aturan boleh dan tidak boleh, tapi ini lebih kayak kompas hidup. Panduan buat kita seumur hidup buat terus mencari makna, baik dalam hubungan kita sama Tuhan, sama lingkungan, sama sesama, dan yang sering lupa, sama diri kita sendiri. Dan penting banget buat dicatat ya, budi luhur ini bukan mata kuliah agama, bukan juga filsafat atau budaya yang bisa kita pelajari di kelas terus udah. Anggap aja ini semacam sistem operasi moral yang harusnya terus berjalan di belakang semua ilmu yang kita dapat. Justru inilah yang bikin semua ilmu itu jadi lebih berarti. Nah, kita sampai di pertanyaan paling penting. Kenapa sih ini penting banget? Apalagi buat kita-kita yang lagi kuliah. Yuk kita lihat bedanya kalau kecerdasan itu ada landasannya atau enggak. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan bedanya? Di kiri, kecerdasan yang dibarengi budi luhur itu bisa membangun, bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi di kanan, kecerdasan yang kosong tanpa hati, ya jadi senjata buat manipulasi, menindas, bahkan merusak. Pertanyaannya simpel, kita mau ada di jalan yang mana? Ini urgensinya. Oke, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana cara bawa konsep yang gede ini ke dalam tindakan kita sehari-hari sebagai mahasiswa? Nah, sumber kita ini menguraikannya jadi 3 sikap utama. Gampang diingat kok. Jadi, kuncinya ada di 3 hal ini. Pertama, minat menyelidiki. Artinya, jangan cuma nerima informasi gitu aja, tapi selalu tanya, kenapa? Contohnya pas kerjain tugas, coba deh cari tahu. Ini risetnya bisa ngebantu masyarakat nggak sih? Jadi nggak cuma ngejar nilai. Kedua, rela berpikir ulang. Ini soal berani ngakuin kalau kita salah, apalagi pas diskusi kelompok. Terbuka sama ide teman yang mungkin lebih bagus demi hasil terbaik bersama. Dan yang ketiga, keberanian moral. Ini bisa sesimpel kita nolak buat nyontek atau berani belain teman yang lagi diperlakukan nggak adil. 3 hal ini, inilah wujud nyata budi luhur di level mahasiswa. Setelah kita bangun pondasi di dalam diri kita, sekarang kita lihat gimana dampaknya bisa nyebar keluar. Karena tindakan baik kita itu nggak berhenti buat diri sendiri aja loh. Efeknya itu kayak gelombang yang bisa makin besar. Ada sebuah falsafah Jawa kuno yang ngerangkum ide ini dengan indah banget. Memayu hayuning pribadi, kulawarga, sesama, hingga bawana. Ini tuh kayak visi tentang gimana kebaikan itu menyebar secara berlapis. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba kita bedah artinya. Ini dia panggilannya. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, benerin diri. Lalu kebaikan itu meluas ke keluarga, ke teman-teman, sampai akhirnya berkontribusi untuk kebaikan seluruh alam. Ini nunjukin kalau setiap tindakan kecil yang kita lakuin itu punya arti dan dampak yang gede banget. Wah, metafora ini dalam banget. Coba deh kita bayangin, ijazah kita nanti itu bukan garis finish, bukan puncak gunung, tapi tiket kapal buat memulai sebuah perjalanan pengabdian, di mana ilmu kita jadi bekal buat nyebrangin lautan tantangan demi kebaikan orang banyak. Sebagai penutup, coba ingat ini baik-baik. Ilmu itu kayak lentera, dia ngasih kita cahaya. Nah, tanggung jawab kita adalah make cahaya itu buat nerangin jalan orang lain. Bukan cuma buat nyorot jalan kita sendiri. Buat mecahin masalah, buat bawa pencerahan. Jadi, sekarang pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Nggak usah mikirin rencana yang muluk-muluk dulu. Coba pikirin hari ini aja.
Di kampus, di kosan, di rumah, apa satu langkah kecil yang berlandaskan kebaikan yang bisa kamu lakuin? Bisa sesimpel ngebantu temen yang lagi kesusahan ngerjain tugas, atau sekedar jadi pendengar yang baik. Langkah pertama kamu dimulai sekarang.